Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar di video sebelumnya tentang transport pasif berkaitan dengan difusi dan osmosis. Kemudian sedikit perbedaan antara transport pasif dan transport aktif. Sekarang video ini akan fokus kepada transport aktif. Oke. Transport aktif merupakan gerakan ion atau molekul melawan suatu gradien konsentrasi. Nah, dia melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk ataupun keluar sel melalui membran plasma. Energi yang digunakan sudah pernah saya singgung di video sebelumnya, disebut dengan ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi hingga mencapai keseimbangan. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Kita sudah pernah membahas tentang eksositosis di bagian proses sekresi sel. Nanti kita ulangi. Pompa ion. Oke, pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara pertukaran ion dari dalam sel dan luar sel. Pompa ion yang paling umum dibahas adalah pompa NaK atau pompa natrium kalium pada sel hewan. Perhatikan gambar. Oke, silakan perhatikan gambar ya ini. Kita tilik dulu. Ini adalah membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer. Oke. Di sini adalah protein yang berperan sebagai pompa Na dan K. Perhatikan Na yang segi 6 ini, kemudian yang oval adalah K. Kita cek kondisinya dulu. Di dalam sitoplasma atau di dalam sel, yang tinggi adalah konsentrasi K plus ion K. Sedangkan di luar, yang tinggi adalah ion Na. Ingat, ini adalah pompa transport aktif ya, sehingga ternyata di bagian luar ini si K plus ion K ini ingin masuk ke dalam. Dia otomatis melawan gradien konsentrasi karena di dalam itu sudah penuh, sedangkan dia kekurangan K, di luar untuk sedikit K, tapi yang sedikit ini justru pengen masuk. Sama halnya dengan kondisi Na. Oke, yang terjadi adalah nanti pompa ini akan bertukar antara 3 ion Na dari dalam keluar. Setelah dikeluarkan, 2 ion K itu akan masuk ke dalam menggantikan Na tadi. Nah, pertukaran ini penting untuk menjaga keseimbangan muatan antara ruang ekstraseluler atau bagi cairan di luar sel dengan sitoplasma atau cairan di dalam sel. Inilah yang disebut dengan pompa ion. Apakah pompa ion hanya ada pompa Na dan K? Tentu tidak. Tetapi dipilihkan contoh yang paling mudah dan paling sering dibahas di SMA. Berikutnya adalah kotransport. Apa bedanya dengan pompa ion ya? Ternyata kotransport itu adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport aktif zat terlarut lainnya. Kalau tadi tuh tukar menukar, kalau ini hampir kayak numpang gitu. Misalkan contoh peristiwa kotransport terjadi pada pompa proton. Pompa proton itu pompa H+ yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Oke, pelan-pelan ya. Contohnya itu ada namanya pompa H+ yang ternyata juga menggerakkan proses perpindahan sukrosa atau gula pada sel tumbuhan. Kita lihat gambarnya. Oke, ini adalah bagian di
dalam sel sitoplasma dan ini di luar sel. Oke. Pompa proton itu menggerakkan H+ atau proton ini keluar sel. Tapi tetap masuk lagi melalui pengkontranspor sukrosa H+ atau apalah ini namanya ya. Intinya dia keluar, dia ngajak sukrosa ikutan masuk. Oke. Jadi saya ulangi ya. Jadi di sini ada semacam pintu namanya pompa proton ya. Si proton keluar, tapi dia keluar untuk masuk lagi dan mengajak temannya yaitu sukrosa lewat kotranspor. Nah ini kotranspornya ikutan masuk. Beda ya dengan tadi ya, kalau pompa ion tuh bertukar, kalau ini dia ngajak. Nah selanjutnya yaitu tentang endositosis, yaitu proses memasukkan sesuatu ke dalam sel. Sesuatunya apa ya? Nah ini berkaitan, contohnya itu ketika kita mengaplikasikan krim tadi di kulit kita. Selain melapisi bagian luar, ada bagian-bagian krim tadi ikut masuk ke dalam sel. Nah proses ini disebut endositosis. Endositosis ada 3 macam: fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang lebih rumit atau endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis umumnya untuk memasukkan partikel padat besar. Ini masuk, jadi ini membran plasmanya, karena ini sistem endomembran ya, dia masuk. Nah kemudian ke dalam ini ada vakula makanan masuk ya. Contoh fagositosis ini terjadi pada tubuh kita ketika sel darah putih menyerang memfagositosis sel-sel bakteri atau patogen lainnya. Pinositosis itu kalau yang dimasukkan adalah cairan, dalam bentuk cairan. Jadi sering kita sebut fagositosis itu sel lagi makan, sedangkan pinositosis sel lagi minum. Perbedaannya lagi, kalau di sini tadi yang nampung namanya fagosom, kalau di pinositosis yang nampung disebut dengan vesikula. Yang ketiga, endositosis yang diperantarai reseptor. Jadi nggak asal masuk, tapi ada reseptornya. Reseptor ini masing-masing mengenali zat-zat tertentu. Tuh ini. Oke, di sini. Akhirnya zat ini juga masuk ke dalam sel. Inilah yang disebut dengan endositosis. Memasukkan sesuatu ke dalam sel. Kebalikannya, eksositosis itu adalah mengeluarkan sesuatu, zat, dari dalam sel untuk keluar. Biasanya zat ini adalah zat yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Kita sudah pernah membahas ini di tahapan sekresi sel atau tahapan sekresi enzim. Silahkan perhatikan gambar nomor 5 ya. Oke, di sini. Sorry. 5 di sini ya sini. Jadi saya ulangi lagi, sekresi sel ya. Sekresi suatu enzim atau protein dihasilkan oleh ribosom terikat di sini. Kemudian dari ribosom terikat dihasilkan asam amino atau protein yang lewat ke dalam RE kasar, Di RE kasar. Di RE kasar ini dia mengalami pengemasan, penambahan sesuatu. Kemudian masuk ke vesikel. Nah, vesikel. Nah, dari vesikel sini masuk lagi ke kompleks Golgi atau badan Golgi. Dan kemudian dikeluarkan. Ini sisi cis, ini sisi trans ya. Dikeluarkan. Nah, inilah pada saat pengeluaran tadi. Karena ini sistem endomembran ya. Jadi antara membran ini dan ini itu bisa saling bertaut, saling
membuka diri, dan akhirnya terjadilah proses eksositosis. Jadi ini di sini proteinnya yang ada di dalam kantongnya ini dikeluarkan. Nah, contoh dari proses eksositosis itu ketika kita mulut kita menghasilkan air ludah ataupun menghasilkan enzim petialin. Dan tidak hanya di mulut saja, tapi di semua tubuh kita yang mensekresikan sesuatu. Oke, itulah transport aktif yang kita bahas, yang saya berikan penjelasannya. Nanti seperti biasa kita diskusi di Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.